Nah, Pak Ngurah, ini kan kalau terkait dengan logistik ya, saya kembali lagi ke logistik. Ini kan menjadi sesuatu yang boleh dikatakan hal yang sangat penting sekali, supaya kan ada tepat sasaran, tepat jumlah gitu ya Pak ya. Nah, kita tahu bahwa demografi dari Karangasem ini kan ada yang di bukit, ada yang di gunung bahkan ya Pak, sampai Gunung Agung Pak. Nah, kalau melihat demografi ini, apa strategi atau apa upaya yang dilakukan oleh KPU Karangasem terkait dengan ini supaya pendistribusian logistik ini ya sesuai jadwal, tidak ada kendala? Ya, selain tepat jumlah, tepat sasaran, kemudian tepat waktu yang paling penting itu tepat waktu, jangan sampai tanggal 9 malah logistiknya tidak sampai di TPS. Ya, ini satu hal yang memang menjadi konsentrasi kami untuk kita antisipasi segala sesuatunya. Jadi kita agendakan tanggal 3 Desember nanti kita sudah finish semuanya. 3 Desember. Ya, logistik sudah masuk kotak, kemudian untuk APD-nya juga sudah bungkus plastik. Tinggal nanti tanggal 4 dan 5 itu kita agendakan PPK maupun PPS. Nah, kita agendakan 2 hari, 4 kecamatan di hari pertama, 4 kecamatan di hari berikutnya untuk mengecek lagi. Nah, diperiksa lagi, kita siapkan checklistnya, mereka melihat, mengecek lagi kembali kesiapan logistik kita, sehingga tanggal 6 sampai tanggal 7 kita agendakan untuk bisa didistribusikan ke PPS atau ke desa. Ya, melalui PPK kita serahkan ke PPS atau di kantor desa. Kemudian untuk kendala, seperti disinggung tadi, ada beberapa tempat, beberapa titik yang memang sampai sejauh ini, pengalaman kita kemarin-kemarin juga merupakan salah satu ya sedikit kendala. Atensi khusus lah ya. Atensi khusus. Ada atensi khusus. Beberapa tempat diantaranya, beberapa tempat diantaranya ada di Kecamatan Kubu, kemudian Kecamatan Abang, ya hampir semua kecamatan ada di kecuali Manggis ya, Manggis kan di sisir ya. Kecuali ada 7 kecamatan itu ada beberapa titik yang memang radiusnya itu masih 3 km di lingkar Gunung Agung. Gunung Agung ya. Ya, kita pengalaman kemarin di saat sedang erupsi juga, kita ada pilkada, pilkada gubernur pilgub kemarin. Ada pilgub kemarin, sampai kita sudah menyiapkan setting ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada TPS yang harus kita geser dan sebagainya, kita masih antisipasi juga itu, karena kita sudah setting di awal sebelumnya. Nah, harus kemana, ini kita sudah siapkan antisipasi. Sehingga dengan kita geser logistik ini H-2 sampai ke desa, kita harapkan nanti dari desa ke TPS mereka bisa ada waktu, PPS ini ada waktu untuk menyiapkan logistik ini sampai di TPS hari H sudah siap semuanya. Jadi kita punya pengalaman waktu Pileg Pilpres kemarin, H-1 logistik itu sudah di TPS. Ya, karena kemarin itu jumlahnya banyak ya, ada 5 kotak suara, sehingga tidak bisa diangkut sekalian. Kita H-1 sudah. Kalau sekarang ini kan lebih sedikit ya Pak ya? Kalau ini sekarang hanya 1 ya? Iya, 1 kotak. Dan ini lebih relatifly secara distribusi lebih gampang. Cuman tadi karena tetap waspada, karena memang masuk daerah zona boleh dikatakan zona merah ya, 3 km dari bibir kawah Gunung Agung ini ya. Astungkara sampai hari ini sih nggak ada apa-apa, tapi antisipasi sudah dilakukan KPU apabila mungkin sedikit ada goncangan di sana, sudah ada plan A, plan B gitu ya Pak. Sudah ada pengalaman ya di pilgub kemarin. Karena kemarin kita sudah setting TPS-nya, jika terjadi sesuatu kita kita sudah siap. Nah, kalau terkait dengan keamanannya sendiri bagaimana ini? Jadi kan H-1 itu sudah sampai di sana, kemudian penjagaan di KPS ya Pak ya? Itu bagaimana? Jadi kami juga menekankan kepada petugas kami di desa bahwasannya di undang-undang juga sudah termuat bahwa PPS itu wajib menjaga logistik di desa. Kita tekankan kepada pendengar kita bahwa logistik itu wajib untuk dijaga oleh mereka. Kemudian kita selalu berkoordinasi dengan TNI maupun Polri dan Linmas. Kemudian Linmas juga menjadi bagian dari kami setelah direkomendasi oleh pemerintah.
itu adalah bagian dari kami penjaga ketertiban di TPS. Kita akan maksimalkan mereka untuk menjaga logistik tersebut. Jadi sinergitas ini untuk keamanan sudah sedemikian rupa dibuat. Ya. Nah ini kan menarik Bu Des, kan terutama terhadap para petugas. Mereka ini kan penyelenggara, bagian dari KPU, KPU, dan ujung tombak ini nanti yang di Padari ya. Kalau terkait dengan SDM sendiri bagaimana Pak, Bu Desi? Apa yang sudah diberikan pembekalan kepada mereka? Ada hal-hal apa? Ya. Nah, terkait dengan penyelenggara nih ya, kalau kami kan sudah merekrut, kalau sebelumnya kita sudah merekrut dari PPK, PPS, dan ini sekarang nih KPPS sudah terbentuk, dan yang baru ya dalam penyelenggara pemilihan di era pandemi ini ya, kita semua di rapid test ya, kita semua di screening agar terbebas dari virus COVID-19. Nah, kami pun di KPU sudah melakukan swab test berkala juga. Kemudian teman-teman di KPPS semua sudah di rapid test, jumlahnya sekitar 10.035. Semuanya harus ikut rapid test. Itu semuanya, kan ya semua semua. Masing-masing di TPS itu ada 7 petugas KPPS dan 2 orang petugas ketertiban. Nah, itu harus semua di rapid test dulu. Hal ini ada memberikan rasa aman gitu ya, maksudnya rasa nyaman bagi pemilih. Ketika pemilih sudah merasa bahwa petugasnya sudah sehat gitu, artinya mereka tidak ragu lagi datang ke TPS kan, itu yang. Nah, kemudian terkait dengan pembekalan bagi mereka, nah kami juga sedang melakukan bimbingan teknis kepada petugas-petugas di PPK dan PPS, dan nanti mereka yang nanti akan meneruskan kepada KPPS dengan rentan waktu dari tanggal 24 ini mereka sudah mulai masa kerjanya sampai dengan nanti di setelah hari H, tanggal 24 sampai 23 Desember masa kerja KPPS. Nah, disitulah di rentan waktu 14 hari ini kita akan berikan bimbingan teknis kepada KPPS, apalagi sekarang ini ada hal baru nih juga. Dimana, ada Sirekap. Jadi rekapitulasi itu, jadi hasil dari pemungutan suara itu langsung di scan dan itu langsung terpublish nantinya. Oh, itu nanti itu yang hal baru, terekam ya, jadi terekam dengan HP Android ya. Ya. Makanya KPPS sekarang ini harus punya HP Android nih. Nah, itu antisipasi itu tentang internet gimana nih, Bu? Ya, apa yang dilakukan? Ada daerah-daerah yang blank spot gitu ya, yang masih blank spot, itu sudah ada alternatif lain dari KPU RI bahwa bisa dipakai Bluetooth atau bisa nanti dikirim di tempat yang ada internetnya gitu ya. Jadi sudah ada alternatif lain. Sudah dipikirkan lah daerah-daerah yang blank spot. Saya nambahkan ya, ada sekitar 49 titik ya yang blank spot, kita sudah data di mana tempatnya. Kemudian secara KPU RI sudah memberikan solusi itu bisa menggunakan non-jaringan. Tetapi pada prinsipnya ini adalah salah satu langkah yang luar biasa saya kira dari prinsip keterbukaan KPU, bahwa hasil pemungutan suara itu bisa diakses masyarakat di hari itu juga. Hari itu juga. Ya. Oh, jadi rekap misalnya waktu pencoblosan selesai, kemudian itu kan ada masa rekap. Ya. Sudah direkap semua dan itu langsung di-scan. Ya, betul. Ya. Supaya tidak terjadi perubahan di foto ya, supaya tidak ada lagi coret-coretan gitu maksudnya. Betul. Dan itu nanti aksesnya kemana Pak kalau masyarakat bisa melihat? Ya, artinya ke pasangan calon juga ada. Oh. Mereka diberikan barcode, difoto, mereka bisa cek. Oh. Dan ini juga diumumkan di website kita juga nanti. Oh. Di hari itu juga kita akan mengumumkan. Sehingga bisa diakses semua orang. Baik, ini terkait dengan transparansi ya. Jadi memang KPU betul-betul menjamin bahwa akses ini bisa dilihat siapapun. Sama-sama mengawasi mungkin ya. Paslon mengawasi, masyarakat mengawasi, KPU mengawasi gitu ya Pak. Wah, luar biasa nih. Nah, apalagi perlu yang terkait dengan logistik. Kalau daftar pemilih gimana nih, Bu Des? Ya, kalau daftar pemilih kan sudah ditetapkan ya, sudah final, tapi kita masih tetap inventaris. Mereka masih bisa menggunakan hak pilih nanti dengan KTP elektronik. Nah, itu yang kita dorong sekarang, agar masyarakat ini semua melakukan perekaman KTPL. Jadi ketika mereka tidak terdaftar dalam DPT, nanti mereka bisa datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik. Jadi di Dukcapil sekarang sedang gencar ya melakukan perekaman bagi yang belum perekaman. Ayo bareng-bareng nih semuanya. Oh, jadi kalau mereka tidak membawa surat apa itu surat pemberitahuan, mereka bisa membawa KTP elektronik selama KTP Karangasem tentunya. Ya, betul. Dan tapi itu di TPS itu di wilayah. Ya, di wilayah itu ya, KTP. Hanya di wilayah sesuai dengan alamat KTP elektronik, dan itu harus direkam.
Iya. Nah, pengertian rekam ini gimana kalau biar masyarakat kita kuat lagi? Ya, perekaman kan dilakukan oleh Disdukcapil. Jadi Disdukcapil. mereka harus daftar tentunya, kemudian direkam oleh Disdukcapil. Nanti kalau misalnya keping KTP-nya habis, bisa diberikan surat keterangan saja. Itu bisa menggantikan KTP elektronik. Baik. Nah, ini mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi, meskipun Anda sudah punya KTP elektronik, segera lakukan perekaman di Disdukcapil. Ya. Ini yang belum, yang belum rekaman, rekaman yang belum ya. punya KTP ya. Ya, karena apabila sudah didaftarkan dan direkam, itu nanti daftar namanya kan akan keluar di KPS ya Bu ya. Nah, jadi begini, Bagaimana, saya luruskan sedikit bahwa kami sudah mendata semua warga masyarakat yang punya hak pilih, yang berumur 17 tahun ke atas, kemudian yang sudah kawin dan sebagainya, syarat sebagai pemilih warga Karangasem kita sudah data. Kemudian ada sekitar 1.300 atau 1.700 yang belum mengantongi KTP elektronik. Jadi ini kita koordinasikan dengan catatan sipil, nama-namanya kita serahkan masyarakat ini agar direkam. Dan ini juga kita sampaikan kepada Bawaslu, kita bersama Bawaslu dan catatan sipil mengupayakan, bahkan catatan sipil bersurat ke mereka, ke masyarakat, diundang ya, mereka proaktif catatan sipil, dari ya, catatan sipil bersurat kepada pemilih untuk datang perekaman di jadwal yang baik. Sudah dilakukan ya. Ini memang penting sekali ya perekaman ini ya, betul. bahwa memang karena memang buktinya kita ke Salah satu TPS syarat. harus salah satu syarat, Membawa KTP. harus membawa KTP Ya. elektronik itu, dan itu harus cocok dengan daftar yang terdaftar di Iya, sana. betul. Baik, waduh luar biasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan Bu Desi mungkin ya, sosialisasi bagaimana, kemudian debat kan karena ini bagian dari penyelenggara KPU untuk memberikan fasilitas kepada paslon gitu ya. Baik, Bang Ngurah kita tahan dulu, Mbak Desi kita tahan dulu, nanti kita akan mungkin geser ke sana. Saudara jangan kemana-mana, tetap ikut saya bersama dengan Ketua KPU dan Divisi Sosialisasi KPU Karangasem dalam Sapa Redaksi On Location. Untuk itu jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.